Wih, bentar lagi Hari Raya Idul Fitri nih. Kayaknya harus cepetan deh Mima selesaikan anime Tomo-chan biar kalian yang mudik atau yang stay di rumah jadi nggak ketinggalan ceritanya. So, marilah kita mulai. Inilah dia Tomo-chan wa Nanoko. Scene membawa kita ke masa lalu di mana Tomo dan Jun pertama kali bertemu. Jun adalah pendatang baru di sini. Sebelumnya dia pindahan dari Tokyo. Tomo yang mempunyai sifat humble tidak sulit dekat dengan Jun. Dia bahkan dengan santainya meminta Jun meminjamkannya game yang sedang dimainkan Jun. Tapi karena terlalu asik, Tomo jadi merusaknya, membelahnya jadi dua. Jun tentu saja kesal, sehingga dia pun memukul Tomo. Merasa dirinya memang salah, Tomo meminta Jun memukulnya lagi. Tapi Jun tidak melakukannya, karena dia juga merasa bersalah memukul Tomo. Walaupun Tomo ini arogan, dia tetap bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Tomo bahkan meminta bantuan ayahnya Goro Aizawa dan ibunya Akemi Aizawa untuk mengganti rugi. Mereka benar-benar bertanggung jawab. Sejak kejadian hari itu, mereka jadi berteman dengan baik. Jun yang biasanya sibuk bermain game, jadi terbiasa bermain di luar seperti Tomo. Di masa-masa itu juga, Jun dipertemukan dengan Misuzu yang memang terlihat sejak kecil tidak akur dengan Jun. Lalu pada suatu hari, Jun yang sedang bermain game, tiba-tiba didatangi dua anak berandalan yang merebut game Jun. Jun pada saat itu tidak menceritakan apa yang sudah terjadi. Tapi karena Tomo adalah anak yang sangat peka, tanpa menunggu lama, Tomo langsung berhasil mendapatkan game Jun. Jun di sini merasa kesal, kenapa Tomo berani melakukan itu sendirian? Jun merasa tidak berguna kehadirannya di hidup Tomo, malah Tomo yang sering membantunya. Maka dari itu, Jun meminjamkan gamenya kepada Tomo, tapi Jun akan mengambilnya lagi setelah kekuatan Jun melebihi Tomo. Dan dari sanalah, Jun memutuskan berlatih di tempat ayah Tomo karena ayah Tomo ini seorang pelatih karate. Semua itu terjadi tepat 10 tahun yang lalu dan sampai sekarang Jun belum pernah mengambil gamenya dari Tomo. Memasuki liburan musim panas, Misuzu dan Carol berencana mengajak Tomo pergi ke pantai. Jun akan diajak juga karena mereka akan membelikan bikini untuk Tomo agar semakin terlihat kan kalau Tomo perempuan. Sesampainya mereka di pantai, Jun memang langsung salah tingkah melihat Tomo menggunakan bikini. Tapi di sini, saking menikmati momen bermain di pantai, Tomo sempat lupa loh dengan penampilannya, sehingga dia tidak segan-segan dekat-dekat dengan Jun. Hanya Jun lah yang salah tingkah seharian. Malam ini Carol dan Misuzu menginap di rumah Tomo. Mereka sekarang sedang main raja-rajaan dan kali ini Misuzu lah yang menjadi raja. Misuzu memerintahkan Tomo mengajak Jun pergi ke festival kembang api bersama. Karena ini kesempatan yang bagus kan? Dengan cepat Tomo ke rumah Jun dan ternyata Jun langsung mengiyakannya. Melihat respon Jun yang biasa, Tomo jadi sadar kalau ada kecanggungan di antara mereka. Tomo menyadari sejak mereka bermain di pantai, memang terlihat Jun tidak seseru biasanya. Sebenarnya apa yang dirasakan Tomo memang benar. Jun memang mengalami kegundahan tentang perasaannya kepada Tomo. Singkat cerita, hari festival pun tiba. Dan di sini Jun terpana melihat penampilan Tomo yang menggunakan yukata. Tidak hanya Jun loh yang kaget melihat sisi kecantikan Tomo. Seluruh penjual yang ada di festival juga terkejut. Sebagai langganan Tomo dan Jun, mereka biasanya melihat sosok Tomo yang tomboy kan? Tapi walaupun begitu, kekuatan Tomo untuk menang bermain permainan di sana tetap patut diacungi jempol. Sepanjang kebersamaan ini, Tomo merasakan perbedaan dari Jun. Bahkan mendekati acara utama pun, Jun banyak diamnya. Saat mereka akan melihat kembang api dilepaskan, Tomo membulatkan tekadnya untuk menyatakan perasaannya saja kepada Jun. Tapi entah apa yang mengganggunya, tiba-tiba saja Tomo bingung tentang hubungan apa yang dia harapkan setelah ini. Sejauh ini Tomo hanya ingin memiliki Jun, sedangkan kebersamaan mereka sudah cukup kan? Mengalami kebimbangan seperti itu, pada akhirnya Tomo memutuskan menunda untuk mengungkapkan perasaannya. Kebimbangan Tomo juga sebenarnya dirasakan oleh Jun. Dia tidak tahu perasaan apa yang dimiliki kepada Tomo. Lalu di sini para geng berandalan belum bisa menerima kekalahan, maka dari itu mereka berencana mengajak Tomo berduel lagi, tapi kali ini menggunakan ancaman yang berbeda. Mereka ingin memanfaatkan kelemahan Tomo yaitu sahabatnya sendiri, maka dari itu mereka mendekati Misuzu karena kebetulan dia terlihat di depan mereka. Saat Misuzu diganggu, Carol datang berniat menolong, tapi di sana Misuzu mengatakan kalau dia tidak dekat dengan Carol. Misuzu meminta mereka jangan mengganggu Carol. Berengah itu, Carol kesal, dia merasa tidak dianggap. Tapi walaupun begitu, Carol tetap menolong Misuzu dengan menggunakan alat kejut. Mengetahui para berandalan ini lengah, Misuzu segera menarik Carol dan mengajaknya bersembunyi di gedung tua. Sambil bersembunyi, Misuzu meminta bantuan Jun, tapi Misuzu meminta Jun jangan memberitahu Tomo. Sayangnya saat Jun akan pergi, Tomo sadar ada yang tidak beres. Maka dari itu, Tomo memaksa Jun menjelaskan apa yang terjadi. Sambil menunggu Jun, Carol menunjukkan amarahnya, dan Misuzu tentu saja sadar apa yang sedang dirasakan Carol. Misuzu pun memberitahu Carol kalau perkataannya tadi adalah untuk melindungi Carol, karena di mata Misuzu, Carol adalah sahabatnya. Tentu saja, Carol sangat senang, tapi kesenangan ini hanya sementara, karena si berandalan ini langsung menemukan mereka berdua.
Di tengah ancaman yang menakutkan, seseorang muncul di belakang dan langsung menyerang habis-habisan. Ternyata Tomo tetap ikut membantu Jun untuk mengalahkan semua berandalan. Sebenarnya di luar sana Misaki juga datang, tapi melihat Jun dan Tomo sudah menangani, Misaki memutuskan menolong Misuzu dan Carol dulu. Tapi saat dia menemukan dua gadis itu, Misaki malah melihat Carol yang sedang ganti baju. Apa yang baru saja dia lihat sayangnya dianggap berbeda oleh Misaki. Dia mendatangi para berandalan dan mengamuk, mengira kalau mereka sudah melecehkan Carol. Semua yang ada di sana baru melihat sisi menyeramkannya Misaki. Karena takut jatuh korban jiwa, Carol pun akhirnya memberitahu Misaki apa yang sebenarnya terjadi. Arigato. Lalu di sini kita melihat masa kecil dari Misaki yang ternyata dulunya seseorang yang pendiam karena tidak punya teman. Tapi semua itu berubah ketika pertama kali dipertemukan dengan Carol yang karakternya ceria. Seiring berjalannya waktu, Misaki melihat Carol yang sangat lemah. Maka dari itu Misaki ingin menjadi kuat demi bisa melindungi Carol. Itulah alasan Misaki jadi ingin berlatih juga di tempat ayah Tomo. Sejak bergabung di dojo ayah Tomo, Misaki jadi jarang bertemu dengan Carol. Carol pun menanyakan kepada Misaki kegiatannya akhir-akhir ini. Dengan wajah gembira, Misaki memuji bagaimana keluarga Tomo yang sangat kuat. Misaki bahkan memuji-muji terus Tomo. Mendengar hal itu, terlihat wajah Carol yang tiba-tiba berubah. Carol pun menanyakan sosok Tomo di mata Misaki. Misaki memberitahu bahwa Tomo adalah idolanya. Misaki sangat ingin mengejar Tomo agar bisa setara dengannya. Dari obrolan di pagi hari itu, tiba-tiba saja Carol mengajak Jun pergi berduaan. Awalnya mereka pergi ke taman, tapi entah kenapa Carol lanjut mengajak Jun ke rumah Jun saja. Di sini tentu saja Jun sangat gugup. Tidak lama dari itu, Carol mendekat dan menggoda Jun. Tapi godaan ini hanya bertujuan lain, karena di sini Carol hanya ingin memberitahu Jun kalau Jun harus segera pergi mengungkapkan apa yang dirasa kepada Tomo. Bisa saja loh Tomo diambil orang. Jun sudah tidak tahan lagi, maka dari itu dia pun berlari ke rumah Tomo. Sesampainya di rumah Tomo, Jun langsung memeluk Tomo. Setelah memeluk Tomo, Jun jadi sadar kalau apa yang dikatakan Carol ada benarnya juga. Jun-kun, Tomo-chan, gomen nasai. Apa yang dilakukan Carol sebenarnya untuk mengetes apakah Misaki akan cemburu jika Carol pergi berduaan dengan Jun, dan emang terlihat sih wajah Misaki yang berubah. Misuzu yang mendengar itu semua akhirnya memberikan saran lain kepada Carol, cara untuk mendekatkan Carol dengan Misaki secara cepat. Carol tentu saja mau dibantu. Mendapat persetujuan itu, Misuzu menanyakan kepada Misaki tentang pandangannya kepada Carol. Awalnya Misaki masih membawa alasan menyayangi Carol seperti adik, tapi setelah dipaksa beberapa kali oleh Misuzu, akhirnya barulah Misaki mengutarakan perasaannya yang sebenarnya, kalau Misaki mencintai Carol. Tapi di sini Misaki tidak berani mendekati Carol karena Carol sangat luar biasa kuat dan ceria. Aura yang dipancarkannya terlalu silau, bahkan Misaki tidak pernah melihat Carol sedih. Mendengar hal itu, Misuzu akhirnya memutuskan mengambil langkah ekstrim dengan membuat Carol kecewa sekecewa-kecewanya. Misuzu memberitahu Carol kalau Misaki dan Carol tidak ada kesempatan untuk bersama. Kekesalan Misaki tentang Carol dan Jun yang pergi berduaan hanya seperti kegelisahan seorang ayah kepada anaknya. Tindakan ini Misuzu ambil karena ingin Carol melepaskan topengnya, dan sepertinya rencana Misuzu ini berhasil. Carol bahkan berlari pulang. Tomo dan Jun saja terkejut melihat wajah Carol yang sekarang. Dari kejadian itu, Misuzu berlari meminta maaf kepada Misaki karena dia sudah bertindak kejauhan. Misuzu meminta Misaki untuk mengejar Carol secepatnya. Mendengar itu tanpa menunggu waktu lama, Misaki pun langsung segera ke rumah Carol. Sesampai di rumah Carol, Misaki langsung diizinkan oleh ibu Carol yang bernama Ferris Carol untuk bisa langsung ke kamar Carol. Di dalam sana terlihat wajah Carol yang sangat terpukul. Misaki di sini akhirnya tersadar kalau Carol adalah gadis biasa, bukan bidadari. Misaki pun akhirnya memberitahu Carol tentang ucapan Misuzu yang semuanya bohong. Mendengar hal tersebut, air mata Carol akhirnya terhenti. Misaki melanjutkan penjelasannya dengan memberitahu kalau apa yang dilakukan Misuzu adalah untuk membantu Misaki agar berani menyatakan perasaannya kepada Carol. Misaki sangat mencintai Carol sebagai perempuan. Mendengar hal itu, Carol sangat senang. Saking senangnya, Carol juga menyatakan rasa cintanya. Berkat kejadian itu, di keesokan harinya dengan topeng kelinci, Carol mengucapkan terima kasih kepada Misuzu karena berkat tindakannya, Carol dan Misaki akhirnya bersatu. Arigato. Hari ini ada kelas maraton dan seperti biasa Tomo dan Jun akan bertanding. Sudah lama kan mereka tidak bertanding? Maka dari itu Tomo memaksimalkan tenaganya. Bahkan agar bisa setara dengan Jun, Tomo tidak putar arah di garis putar murid perempuan. Dia memutuskan ikut ke garis putar laki-laki. Awalnya Tomo terlihat sangat fit, bahkan di arah balikan dia masih bersemangat. Saat Jun mempercepat kecepatannya, Tomo tiba-tiba saja terjatuh. Jun pun mendekat dan dia baru menyadari kalau Tomo demam. Semua ini terjadi karena semalam sebelumnya Tomo berlatih terlalu berat. Tidak ada cara lain kan selain menggendong Tomo pulang ke sekolah, karena dia pun tidak membawa handphone untuk menghubungi guru. Tomo pun tersadar.
Dia melihat bagaimana Misuzu yang khawatir, sedangkan Carol malah ikut rebahan. Misuzu memberitahu Tomo kalau juara pertama maraton adalah Jun loh. Walaupun Jun menggendong Tomo, dia ternyata masih kuat. Tidak lama dari itu Jun datang. Otomatis Misuzu meminta Tomo menurunkan egonya, memanfaatkan rasa sakitnya agar bisa bermanjaan. Sepertinya masukan Misuzu ini langsung diterima Tomo. Dia langsung minta untuk digendong saat akan dijemput orang tuanya. Walaupun malu-malu, Jun tetap mengantar Tomo menemui Akemi. Di keesokan harinya Jun menjenguk Tomo dan terlihat Tomo sudah sangat sehat. Di tengah perbincangan, Tomo memberikan game yang sudah dipinjamnya selama ini. Menurut Tomo, Jun sebenarnya sudah kuat melebihi Tomo, tapi aneh saja kenapa Jun tidak pernah mengambilnya. Dari kejadian kemarin, Tomo menyadarkan Jun kalau Jun sudah lebih kuat. Daro? Sebentar lagi ulang tahun Jun, Tomo jadi ingin kerja paruh waktu untuk bisa beli kado. Misuzu dan Carol jadi ingin ikut bergabung juga. Mendengar obrolan mereka bertiga, Tanabe akhirnya mengajak mereka bekerja di kedai ayahnya saja. Di kedai ramen ini, Tomo dan Carol menggunakan baju maid yang lucu, sedangkan Misuzu menggunakan baju biasa saja. Tapi walaupun begitu, sisi manis Misuzu bisa keluar dengan baik. Bisa dikatakan Misuzu melayani pelanggan lebih lihai dibandingkan Carol dan Tomo. Saat Tomo sibuk melayani, di belakang sana tiba-tiba terdengar Jun datang. Ternyata Jun pelanggan di tempat ini. Tentu saja Tomo jadi salah tingkah. Dia memarahi Tanabe kenapa tidak memberitahu sebelumnya. Tomo malu menggunakan baju ini. Walaupun Tomo tidak percaya diri, Jun tetap memuji kok kalau penampilan Tomo tidak jelek-jelek amat. Tentu saja Tomo jadi salah tingkah. Terlepas dari kehebohan yang ada, Tomo, Misuzu, dan Carol berhasil menarik pelanggan melebihi dari biasanya. Ya maklumlah, visual mereka sangat menarik. Berkat bantuan mereka bertiga, kedai jadi laris manis. Bayaran mereka besar dan akhirnya Tomo pun jadi bisa membelikan kado jam tangan untuk Jun. Bahkan Tomo membelikan jam tangan yang sama dengan yang dia miliki. Lalu di sini, Misuzu sedang merasakan gundah yang luar biasa. Dia merasa terlalu ikut campur dengan hubungan Tomo dan Jun. Dulu Misuzu terlalu mengatur Tomo dengan mengatakan harus menjadi perempuan kalau ingin berpacaran dengan Jun. Akibatnya, Tomo jadi terobsesi menjadi feminim dan terus menanyakan pandangan itu kepada Misuzu. Bahkan saking bersalahnya, Misuzu menghindari Tomo. Dia sampai tidak masuk sekolah selama 3 hari. Tapi walaupun begitu, Tomo tidak menyerah. Dia pergi menjenguk Misuzu saja. Karena Misuzu masih tidak nyaman dengan Tomo, dia mengacuhkan Tomo. Sebelum pergi, Tomo pun memberikan sebuah naskah untuk festival budaya. Dan setelah Tomo pergi, terlihat Misuzu sangat panik melihat isi naskah. Kenapa? Karena tiba-tiba saja Misuzu ditunjuk menjadi pemeran utama, yaitu Cinderella. Dan pangerannya ternyata Tomo. Walaupun Misuzu sangat tidak ingin menjadi Cinderella, tapi karena sudah diputuskan seisi kelas, ya mau bagaimana lagi? Oh iya, ini semua saran dari Carol. Karena Tomo jadi pangeran, Misuzu jadi sering berlatih dengan Tomo. Dan hal itu menyadarkan Misuzu kalau sosok Tomo seperti ini tetap punya daya tarik. Padahal tidak perlu menjadi feminim untuk bisa bersama Jun. Karena sampai sekarang, Tomo selalu merasa kalau dirinya belum layak. Singkat cerita, festival budaya tiba dan terlihat para orang tua juga hadir. Selama pementasan, Misuzu dan Jun melihat aura Tomo yang sangat terpancar dari dirinya. Misuzu berharap ke depannya Tomo bisa menerima dirinya sendiri yang seperti ini dan lebih percaya diri di depan Jun. Pesta penutupan, Jun mengajak Tomo untuk berdansa dan tentu saja hal itu membuat Tomo sangat terkejut. Selama berdansa, Tomo meminta Jun jangan mengajak berdansa depan orang lain lagi, nanti takutnya ada yang salah paham. Mendengar hal itu, Jun memberitahu Tomo kalau semua ini tidak ada kesalahpahaman sama sekali. Tomo pun terdiam. Dia tidak menyangka Jun mengatakan itu semua. Saking tidak percayanya, Tomo berlari begitu saja. Bahkan sejak kejadian hari itu, Tomo jadi menghindar setiap Jun membahas acara penutupan. Keanehan sikap Tomo ini, Jun curahkan kepada Misaki. Misaki tentu saja meminta Jun untuk berani. Dari kejadian yang sudah dialami, ternyata berani itu sangatlah penting. Mendapat masukan itu, Jun jadi yakin untuk mengatakan apa yang dirasakannya. Tapi agar Tomo tidak kabur-kaburan terus, Jun menuliskan surat tantangan palsu untuk Tomo. Untungnya Tomo langsung percaya, dan saat Tomo sampai di atap sekolah, Jun langsung menutup pintu. Jun pun langsung meminta Tomo untuk memukul Jun sekarang. Kenapa begitu? Karena ternyata saat musim semi, ketika Tomo menyatakan suka, sebenarnya Jun sadar kalau pernyataan suka itu bukan sekadar teman. Jun selama ini sadar kalau Tomo menyukai Jun. Mendengar hal itu, Tomo langsung memukul Jun. Kalau dari kejadian itu, Tomo jadi bersikeras untuk membuat Jun sadar kalau Tomo itu perempuan. Setelah mengatakan itu semua, Tomo pergi. Di kelas, Tomo sebenarnya menyesal apa yang sudah diperbuatnya. Melihat Tomo seperti ini, Misuzu pun meminta maaf kepada Tomo kalau dia sebenarnya merasa bersalah membuat Tomo harus menjadi feminim dulu kalau ingin bersama Jun. Padahal Tomo yang seperti ini sudah sangat menarik dan bisa bersama Jun.
Melihat Misuzu yang menangis, Tomo jadi ikut bersalah karena obsesinya yang terlalu kuat membuat Misuzu tertekan. Misuzu pun meminta Tomo menyelesaikan masalah dan segera mengejar Jun. Tentu saja, Tomo tanpa menunggu lama langsung pergi menemui Jun. Di perjalanan pulang, Tomo kembali menanyakan kepada Jun apakah dia yakin kepada Tomo, karena jika mereka berpacaran berarti mereka tidak bersahabat lagi. Mendengar hal itu, Jun tidak setuju. Dia pun mengajak Tomo berlomba lari ke atas kuil untuk menjawab kegundahan Tomo. Sesampai mereka di atas sana, barulah Jun menjelaskan maksudnya. Jadi hubungan seperti inilah yang Jun harapkan. Walaupun nanti mereka berpacaran, Jun ingin bisa terus-terusan bersenang-senang dengan Tomo. Di mata Jun, Tomo adalah seorang sahabat, musuh, sekaligus perempuan yang disukai. Jadi tidak ada yang hilang di antara mereka. Mendengar hal itu, Tomo sangat tersentuh. Dia pun memberitahu Jun kalau Tomo sangat menyukai Jun. Sejak Jun dan Tomo bersama, Misuzu dan Carol menanyakan kepada Tomo apakah mereka sudah berciuman. Tentu saja hal itu sangat tabu bagi Tomo. Maka dari itu Misuzu merekomendasikan Tomo untuk nonton film bersama. Dari judulnya saja udah tahu kan ini tentang apa. Misuzu berharap dengan cara mereka nonton film seperti ini, Jun jadi terdorong ingin mencium Tomo. Tomo pun mengikuti saran Misuzu. Tapi film ini ternyata tidak hanya sekadar ciuman saja. Ada adegan hotnya yang membuat Tomo jadi salah tingkah sendiri, sedangkan Jun malah fokus untuk nonton. Setelah nonton film, mereka makan bersama sekaligus saling bertukar kado Natal. Jun memberikan anting dan Tomo memberikan shawl. Selesai makan, Tomo memberanikan diri mengajak Jun main ke rumahnya saja, dan kebetulan di rumah Jun kosong nih. Orang tuanya sedang keluar kota lagi. Kondisi seperti ini sangat menguntungkan, tapi Tomo jadi malu sendiri karena jadi makin terlihat betapa Tomo sangat agresif. Tomo tidak kuat juga sih saling berdiam diri kode-kodean seperti ini. Maka dari itu, Tomo langsung memberanikan diri memberitahu Jun kalau Tomo ingin mereka berciuman. Jun di sini sangat kaget dengan pernyataan Tomo. Jun pun meminta maaf karena tidak peka, tapi bukan karena tidak peduli. Jun hanya sedang menekan hasratnya agar tidak melakukan itu dengan cepat. Jun ingin ada momen, lagi pula mereka belum berpacaran. Mendengar kalimat itu, Tomo terdiam. Dengan kesal dia menanyakan kepada Jun kenapa mereka belum berpacaran. Jun pada akhirnya menjelaskan apa yang terjadi. Jadi setelah menembak Tomo, Jun minta izin kepada Akemi dan Goro. Akemi sih oke-oke saja, tapi Goro tidak mengizinkannya dengan mudah. Goro ingin Jun mengalahkannya baru bisa berpacaran dengan anaknya. Mengetahui hal itu, Tomo langsung pulang dan mengamuk kepada ayahnya karena terlalu mempersulit jalan Tomo bersama Jun. Tomo pun mengatakan kalau dia sangat membenci ayahnya. Dari kejadian malam itu, tidak hanya Tomo yang terpukul, Goro dan Jun juga sedih. Mereka sama-sama bingung apa yang harus dilakukan. Masalah yang mereka hadapi ini cukup membuat Tomo kecewa. Dia bahkan jadi menjaga jarak juga dengan Jun. Melihat Tomo yang sedih seperti ini, Jun mengatakan kalau hari ini Jun akan melawan ayah Tomo saja. Apa yang dikatakan Jun ini memang serius, karena sepulang sekolah dia langsung menyerang Godo tanpa aba-aba. Sedangkan Tomo bingung apa harus menyaksikannya atau tidak. Kegundahannya ini dia curahkan kepada Misaki, dan Misaki memberi masukan kepada Tomo untuk menyemangati Jun saja. Mau bagaimanapun hasilnya nanti, jika Tomo menyemangati Jun pasti akan lebih baik. Dari masukan itu, Tomo pun langsung berlari menuju dojo ayahnya, dan sesampainya Tomo di sana, terlihat Jun sudah babak belur. Mengetahui Tomo ada di sini, tentu saja Jun sangat terkejut. Dengan percaya diri, Tomo memberitahu Jun, sekaligus ayahnya, kalau nanti Jun tumbang, Tomo lah yang akan menggantikan bertanding, karena hubungan ini diinginkan oleh Tomo juga. Jadi tidak salah kan jika Tomo ikut memperjuangkan. Mendengar hal itu, Jun jadi bersemangat, karena ternyata Tomo mempunyai tekad yang sama agar mereka bersama. Serangan demi serangan Jun lemparkan, dan saat Jun mendapat celah sedikit, dia menyerang wajah Goro. Walaupun Jun sudah membuat Goro mimisan, Goro ternyata masih bisa berdiri. Di tengah rasa putus asa antara Jun dan Tomo, Akemi datang menyerang Goro, memintanya untuk menyerah saja. Mendapat tekanan dari istri tercinta, Goro pun akhirnya mengakui kemenangan Jun, karena mau bagaimanapun juga, jari Goro tadi sempat menyentuh lantai. Tomo sangat senang karena akhirnya Jun berhasil melawan ayahnya. Di belakang rumah, Tomo menanyakan kembali status mereka, dan tentu saja Jun langsung menembak ulang Tomo agar mereka semakin resmi nih pacarannya. Mendapat pertanyaan seperti itu, tentu saja Tomo langsung mengiyakannya, saking senangnya Tomo sekarang jadi berani mencium Jun. Hal itu sangat mengejutkan Jun kan? Tapi bagi Tomo ini adalah balasan dari tingkah keren Jun tadi saat melawan ayahnya. Tomo dibuat berdebar, maka dari itu mulai dari sekarang Tomo akan terus membuat Jun berdebar ketika bersama Tomo. Mendengar hal itu, Jun senang karena pertandingan mereka ke depannya adalah saling membuat berdebar satu sama lain. Sebuah
Sebuah akhir yang sangat bahagia kan? Nah, dari anime ini kita belajar kalau kita ini akan cantik atau ganteng di mata yang tepat. Nggak perlu merubah penampilan di luar ciri khasnya kita. Tapi ya bukan berarti kita nggak boleh berubah. Boleh sih, asal ke jalan yang lebih positif dan jangan terpaksa. Oke deh, itulah akhir cerita dari anime Tomo-chan. Makasih buat kalian yang udah setia di channel ini. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berlibur panjang. Sampai jumpa lagi di next video. Jamatane arigato gozaimasu.